Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahmi dengan Bang Abdul Aziz yang dulu dikenal sebagai Aziz Golok. Saat ini beliau didampingi oleh salah seorang muridnya, Bang Naryo. Saya pengen ngobrol-ngobrol soal silat beksi, karena kalau kita ngobrol harus sama ahlinya. Kalau nggak sama ahlinya bisa salah tafsir kita. Sebelum lebih jauh kita ngobrol soal beksi, saya pengen tanya dulu nih, dua perguruan beksi yang dulu pernah didirikan sama Bang Aziz, yaitu perguruan beksi Pusaka Betawi dan Beksi Naga. Coba mungkin Bang Aziz bisa ceritakan lebih detail. Dari mana dulu nih kita cerita nih? Ya enaknya Bang Aziz dah. Gitu ya. Berarti saya awalin dulu ya. Dulu sebelum Beksi Naga, ya ini ada salah satu murid saya sebagai saksi. Dulu namanya Beksi Ciganjur. Saya melatih tahun 2000 sampai 2010 kurang lebih, itu namanya Beksi Ciganjur. Di pertengahan 2010 ini ke sekarang 2020 itu banyak mengalami perubahan Beksi Ciganjur, sehingga kami membuat satu nama baru untuk padepokan kami, Beksi keluaran atau aliran dari Kongnur, Beksi Kongnur sebetulnya, yaitu Beksi Naga. Berbarengan dengan tanggal jatuhnya 212 ya, 212 waktu itu saya buat Beksi Naga ini karena memang Monas tempat berkumpul dari 12 itu. Ya alhamdulillah berjalan walaupun tidak mulus, sehingga logo ini saya buat bentuknya seperti naga melingkari Monas dengan dua sayap. Lalu saya bentuk kepengurusan Beksi Naga. Salah satunya ketua Beksi Naga dulu Kiki namanya. Terus para pelatihnya yaitu Ojik di Gandul, Agan di Pasar Minggu, dan Kiki sendiri di Ciganjur. Maaf Bang Aziz, sebelum ngobrol lebih jauh lagi, ini menurut saya agak menarik. Kenapa pada saat itu Bang Aziz mendirikan perguruan namanya Beksi Naga, sementara naga itu kan identik dengan China kan gitu. Ya ada pendapat yang mengatakan bahwa Beksi ini dari Cina. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Beksi ini guru asalnya bukan Cina. Ya di Cengok. Ya, padahal oleh Cengok ini pernah belajar sama Ki Jidan. Dan di lambang pertama kali guru-guru besar kita itu buat lambang itu ada lambang kayak naga. Sehingga dimodifikasi waktu itu almarhum guru saya masih hidup, bentuknya percis naga. Nah, saya tidak mau melanggar daripada aturan guru, saya tidak bisa melengkapi lambang itu. Saya cuma karena saya merasa saya paling bodoh lah di Beksi ya, paling kurang paham, kurang ngerti. Saya ambil satu lambang naganya aja. Sayapnya itu saya ambil dari dua sayap angsa. Nah, angsa yang turun ke bawah itu saya ambil, lalu saya namakan Beksi Naga. Nah, diambil dari lambang dasar pertama guru-guru besar itu buat. Dulu BKRI, Beksi Kotek Ronce Indonesia. Ada lambang, tahu semua. Nah ini saya ambil cuma naganya sama. Karena saya hidup di Jakarta, pada satu Jakarta luar biasa ramainya di 212, maka saya ambil Monasnya sebagai simbol bahwa saya orang Jakarta. Kebetulan saya dapat Beksi ini pun di Jakarta, saya ambil lambang Monasnya, saya gabungin dengan makna tertentu sehingga jadilah Beksi Naga. Singkat cerita daripada tadi yang saya kasih tahu, ketuanya saya tunjuk Kiki, musyawarah waktu itu di rumah kontrakan Agan, bukan kontrakan Agan, jadi ada orang yang percayakan Agan yang untuk jaga kontrakan itu saya bentuk satu pengurusan. Ketuanya Beksi ini adalah naga, ini adalah Kiki, pelatihnya Ojik daerah Gandul, Agan daerah Pasar Minggu, dan Kiki sendiri di daerah Ciganjur. Nah, sampai di sini saya lihat perkembangannya kurang lebih sekian bulan. Ini saya menerapkan satu komando nggak jalan. Nah, lalu saya berdialog dengan
guru spiritual agama saya, ya, bahwa hendaklah membuat lambang baru yang tidak ada naganya. Alasannya kenapa? Ya mungkin saudara-saudara yang lebih paham ilmunya akan lebih tahu. Nah, makanya saya buatlah tanggal 28 Maret 2019 berdirilah lambang baru yang saya beri nama Beksi Pusaka Betawi. Pusaka Betawinya golok. Nah, ini karena identik orang Betawi itu megang golok, jadi saya anggap pusakanya golok dengan lambang kepala elang seperti elang ponik. Terus sayapnya saya ambil ya dari paduan, ya. Sayap angsa yang putih, terus elang yang hitam. Ya, karena kita orang Besi ini kalau ceritakan panjang sekali pengalamannya, panjang sekali apanya ya, perjalanan enak, getir, pahitnya. Saya pribadi merasakan begitu, apalagi abang-abang kita, Bang Jamil yang di Jakarta ini, Masya Allah, luar biasa semangatnya di Besi. Saya cukup berterima kasih dengan beliau-beliau yang mengembangkan Besi sampai saat ini. Itu ada cambukan buat saya yang ingin saya membangun. Ya, dengan judul dan nama baru dalam lambang saya adalah Beksi Pusaka Betawi. Dan perlu diketahui Bang Jamil bahwa Beksi Pusaka Betawi ini pernah dulu dimiliki oleh Kaum Nur. Tahun berapa tuh Bang, kalau masih inget Bang? Ya sekitar tahun-tahun 95-an, 1995. Mohon maaf kalau saya salah. Cuma kira-kira tahun 1995, di mana ketuanya Pak Aliong. Pak Aliong. Itu kartunya itu warnanya hijau. Nah, saya ambil namanya aja Beksi Pusaka Betawi. Kalau lambangnya masih yang lama kalau yang dulu, lambang yang lama. Ya karena waktu itu masih ada konglur. Ada naganya ya masih. Masih ada naganya, masih ada burung angsa yang turun ke bawahnya, ada tangan yang begininya. Ya, saya anggap itu emang kalau masih ada konglur, saya akan pakai itu. Nggak, coba diterangin dulu Bang sosok ketuanya tuh Bang Aliong, kayak nama orang Cina gitu Bang. Ya Aliong, ya panggilannya Bang Aliong itu anak putra kedua langsung Kong Nur setelah Bang Nur Ali. Dia ketuanya. Jadi anaknya Kong Nur ketua. Berarti itu nama poyokan kali Bang ya, Aliong ya? Iya Bang Aliong nama poyokan. Namanya mah Ali gitu kali ya. Nama aslinya Ali. Ali. Mungkin karena jago silat. Ya bisa. Enggak ya, orangnya ganteng dia tuh. Iya. Orang ganteng dia Cina. Makanya orang Betawi kan detek begini Bang. Kalau dia mirip sipit panggil encek gitu. Mungkin kalau zaman dulu manggil teroncek karena beliau jawara juga, jago juga. Ya saya akuin hebat sekali Bang tangkapannya itu. Saya pernah juga diajarin bagaimana nangkap dan sodoknya itu cepet. Mungkin nggak berani manggil dia encek nggak Aliong. Nah itu begitu. Setelah Abang mendeklarasikan pusaka Betawi, itu bagaimana Bang dengan perguruan-perguruan yang sebelumnya Abang pernah dirikan, seperti Ciganjur, terus Beksi Naga misalnya? Apa mereka langsung masuk secara otomatis ke pusaka Betawi atau gimana Bang? Jadi begini Bang, tentu setiap kemufakatan itu ya, setiap kemufakatan walaupun datang dari dianggap bagi murid saya guru, bagi murid saya guru. Walaupun itu datang dari gurunya pasti ada selisih paham, setuju tidak setuju. Cuman saya lah pendiri, saya lah guru. Saya sudah katakan apabila tidak terjadi satu komando, maka dengan terang-terangan akan saya bubarkan. Karena ini dunia persilatan, Bang. Dunia persilatan kalau tidak satu komando akan liar. Maka disebut bakti kepada guru. Dari situ kan berbakti lah engkau kepada sama insan. Nggak usah insan dulu, guru dulu. Kalau udah bakti sama gurunya tidak ada, maka semua guru Beksi udah bisa menghakimi dengan cara. Nah saya menghakiminya, saya bubarkan Beksi Naga, maka saya dirikan Beksi Pusaka Betawi dengan catatan kepengurusannya dan lambang padepokan Beksi Naga yang saya bubarin. Kalau murid-murid saya ya yang hendak masuk kepada Beksi Pusaka Betawi, maka saya dengan dua tangan akan menerimanya tanpa ada alasan apapun. Saya akan terima. Karena apa? Biar gimana pun saya ingin murid-murid saya itu
belajar sampai dia benar-benar memahami bukan cuma jurusnya, tapi bagaimana kita sebagai pesilat berjalan sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang silat dalam kehidupan ini. Gitu, Bang. Terus harapan abang dengan Beksi Pusaka Betawi ini, Bang? Ya, pertama harapan saya memasyarakatkan Beksi dan juga Beksi dikenal di masyarakat. Pertama, saya melestarikan budaya Betawi yang dibawa oleh orang-orang tua kita. Yang saya dapat cuma secuil Beksi, ya inilah yang berulang. Ya, dengan harapan saya, dengan budaya ini mudah-mudahan ekonomi kita supaya hubungan silaturahmi kita akan terus terjalin dengan erat, persahabatan kita akan semakin dekat dengan kawan-kawan silat yang ada di Jakarta, di Indonesia, Nusantara ini pada umumnya yang ribuan silat yang saya tahu. Beksi itu tujuannya satu, bagaimana kita berusaha menerima pendapat orang lain, maksud saya tanda kutip di sini dari silat-silat lain. Biar Beksi ini adalah satu contoh mau menerima setiap pendapat dari silat yang lain, agar supaya Beksi ini tetap dikenal oleh silat-silat lain adalah sebagai silat yang beradab, kuat, tangguh, dan cepat. Oke, terima kasih buat Bang Ajis dan Bang Nareo atas informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan semakin luas silaturahmi antar perguruan silat. Kita berharap silat sebagai tradisi warisan adiluhung leluhur terus berjaya karena keberadaan silat sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Amin. Makasih buat Bang Ajis dan Bang Nareo waktunya. Jadi ini Bang, Berkah. saya tambahin Bang. Jadi Beksi Naga bagi saya dan murid saya yang mengakui saya sebagai pendiri dan gurunya, saya tegaskan sekarang juga berawal itu udah saya bubarin, Pak. Jadi udah nggak ada Beksi Naga. Kalau misalnya misalnya ada yang dalam tanda kutip memberanikan diri melanjutkan dengan nama Beksi Naga, gimana? Oh silakan Bang, yang penting saya udah nggak ngakui. Oh gitu ya. Nah, saya udah nggak ngakui. Terserah dia. Tapi walaupun bagaimana sejarah tetap mencatat bahwa adanya Beksi Naga itu Bang Ajis yang mendirikan. Iya, dan Bang Ajis juga sudah membubarkan. Iya. Ada sekarang Beksi Pusaka Betawi. Betawi. Amin ya Allah.